Matahari, gayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah, haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Rasanya empet kalau melihat Indonesia. Dari presiden yang dulu menawarkan revolusi mental, Indonesia emas, bonus demografi, nyata revolusi mental mentul, korupsi tetap menggila, utang luar negeri makin membubung, judol, judi online merajalela, bahkan ada dugaan dipakai untuk memperkaya pejabat negara. Sungguh bejat. Apakah masih ada harapan? Mari melihat dari sudut lain. Indonesia bukanlah negeri yang kekurangan sumber daya. Ia laksana rumah besar yang penuh ladang dan lumbung pangan, laut yang kaya dan tanah yang tak pernah benar-benar tidur. Jumlah manusia yang mendiami negeri ini pun tidak sedikit, lebih dari 270 juta jiwa. Dalam teori pembangunan itu disebut sebagai bonus demografi. Namun ironi mencuat ketika kita menyadari bonus itu justru seperti bom waktu. Tidak meledak dalam kemajuan, melainkan dalam pengangguran, kemiskinan, dan frustrasi sosial. Potensi yang tidak diolah akan membusuk sebagaimana beras di gudang bisa jadi kuburan bangkai tikus bila tak dikelola. Kita terlalu lama menggantungkan harapan pada negara seolah negara adalah orang tua tunggal yang harus menyuapi semua anaknya tanpa pernah mengajari mereka cara mencari makan sendiri. Ini bukan hanya soal korupsi atau pejabat yang bodoh, itu memang bagian dari kegagalan sistemik. Namun yang lebih menyedihkan adalah sistem nilai yang rusak, bahwa koneksi lebih penting daripada kompetensi, moral dan etika hanya bahan khutbah, bukan perilaku hidup. Anak nakal yang dikirim ke barak militer bukan dididik tapi ditakut-takuti. Itu bukan pendidikan, itu perintah represif. Kita tak bisa menumbuhkan manusia merdeka dengan logika penjinaan. Dan gilanya konsep belajar merdeka pun justru dipakai untuk lahan korupsi. Ironi yang paling memukul adalah ketika banyak rumah ibadah tumbuh di setiap tanah kosong, namun korupsi dan pencurian tumbuh subur dalam sistem. Banyak orang rajin ke tempat ibadah tapi lupa bahwa Tuhan juga hadir di kantor, di pasar, di jalanan. Sementara kita melihat di negara-negara Skandinavia, gereja-gereja kosong, tapi angka kriminalitas hanya sekitar 0,3% dari populasi. Itu bukan karena mereka lebih beragama, tapi karena mereka menanamkan etika sebagai budaya hidup, bukan sebagai simbol. Mereka tidak memuja Tuhan secara gila-gilaan, tidak dengan fanatisme yang luar biasa, namun mereka menghormati sesama manusia dengan sikap jelas. Karena dalam Islam ada idiom habluminanas itu berujung ke habluminallah. Agama di sana bukan hiasan, melainkan refleksi moral sehari-hari. Barangkali disinilah kita gagal, terlalu sibuk membela Tuhan sampai lupa meniru sifat-sifatnya.
Mari lihat pula negara-negara yang rakyatnya mampu mandiri tanpa harus menunggu bansos turun. Finlandia membangun sistem pendidikan yang memampukan anak-anak berpikir, bukan sekadar menghafal. Jepang bangkit karena rakyatnya merasa malu jika menjadi beban negara. Cina tumbuh karena ada sinergi antara rakyat, perusahaan, dan negara yang tak membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan elite. Inti dari semua itu bukan jumlah rumah ibadah, tapi kualitas kesadaran sosial. Bukan banyaknya ceramah, tapi kejujuran di ruang publik. Jadi apa yang harus dilakukan anak muda Indonesia dalam situasi seperti ini? Jangan tunggu segalanya dari atas. Bangun karakter yang jujur, berpikir kritis, dan tidak tergantung pada pujian atau likes semata. Belajar bukan cuma untuk lulus ujian, tapi untuk jadi warga yang berguna. Charles Rogers, psikolog humanis, pernah berkata, "The good life is a process, not a state of being. It is a direction, not a destination." Hidup yang baik adalah sebuah proses, bukan kondisi tetap. Ia adalah arah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kebahagiaan dan kehidupan yang bermakna bukan sesuatu yang dicapai sekali jadi, tapi sesuatu yang terus diupayakan dalam perjalanan hidup. Memang lapangan pekerjaan konvensional banyak yang bangkrut, tutup. Tapi itu semua karena sistem dan konsep ekonomi kapitalistik yang bisa saling kunci dan mematikan. Dalam sektor mikroekonomi, ekonomi yang mandiri dan sirkuler, perputarannya lebih terjamin karena angkanya mungkin kecil, namun dalam skala pemenuhan kebutuhan primer, nilainya memadai atau relatif tinggi, memenuhi. Banyak jenis dan bentuk pekerjaan baru yang terbuka dan menantang dibuka, entah itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, seni budaya, atau bidang-bidang jasa dan kreatif lainnya. Dibutuhkan perubahan mindset, cara berpikir kita, bagaimana membangun kehidupan dengan ukuran masing-masing. Jangan terperangkap pada angka-angka, tetapi perhitungkan nilainya. Coba pahami angka dan nilai adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa menilai dengan angka, tetapi ada angka yang tidak bernilai. Itu sebabnya anak muda harus jadi arah, jadi nilai bukan angka. Harus jadi pemicu sistem yang hidup, bukan korban sistem yang rusak. Kalau sistem belum bisa adil, maka manusianya dulu yang harus mulai belajar adil pada diri sendiri, pada sesama, dan pada masa depan. Disitulah nilai kita sebagai manusia dimulai. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Haringanku jelang semesta doaku.